Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang analytical hierarchy process sebagai bagian dari teknik mengevaluasi. Jadi metode ini atau teknik ini dikembangkan oleh Profesor Thomas L. Saati, guru besar matematika dari University of Pittsburgh pada tahun 1970. Intinya adalah merupakan metode pengambilan keputusan yang melibatkan beberapa kriteria dan alternatif yang bisa dipilih dengan pertimbangan dari semua kriteria-kriteria yang terkait. Nah, setiap kriteria itu punya derajat kepentingan yang berbeda-beda. Demikian pula dengan alternatifnya, nanti punya preferensi yang berbeda terkait masing-masing kriteria yang ada. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat prinsip pokok dari AHP. Jadi pertama, AHP ini adalah menyusun hierarki. Jadi di peringkat ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Kemudian menentukan prioritas. Ketika kita menyusun hierarki tadi, kita bisa menentukan mana yang jadi prioritas, apakah yang tingkat tertinggi atau tingkat paling rendah. Kemudian kita ukur konsistensi rasionya supaya hasil pemeringkatan tadi itu konsisten. Kalau di AHP itu kurang lebih 10%. Nah, apa sih yang menjadi inti dari AHP? Jadi intinya adalah konsistensi logis. Contohnya adalah ketika kita disuruh memilih elemen tertentu, membandingkan elemen tertentu, maka contohnya jika elemen A itu kurang dari elemen B, di mana elemen B itu lebih dari elemen C, maka secara logika elemen A itu bisa lebih besar daripada C. Nah, nilai-nilai seperti inilah yang akan diurutkan oleh AHP. Jadi kita akan menilai elemen-elemen atau variabel-variabel yang ada, mana yang lebih penting dengan skor-skor tertentu, sehingga akan terlihat bagaimana sih hierarki pemeringkatan dari setiap variabel tersebut. Ketika hasil sudah keluar, maka rasio konsistensinya itu maksimal sama dengan 10%. Jika lebih besar dari itu berarti ada yang random, ada outlier, berarti tidak konsisten. Semakin kecil dari 10% maka itu semakin baik. Nah, jumlah hierarkinya ada berapa? Dalam AHP tidak ada batasannya. Yang jelas jumlah seluruh angka dari setiap hierarki itu adalah 1. Kemudian setiap hierarki itu bisa kita sisipkan subkriteria, atau mungkin bisa kita hilangkan, tergantung bagaimana kita membutuhkannya. Kemudian kita bisa membatasi dalam menata elemen secara hierarki bahwa setiap elemen yang berada setingkat di atasnya berfungsi sebagai kriteria untuk menaksir pengaruh elemen di bawahnya. Jadi nanti kita lihat bagannya, bagaimana elemen di atasnya itu mempengaruhi elemen di bawahnya. Nah, kita ambil contoh aja nih. Anggaplah kalian punya perusahaan serbet. Nah, kemudian variabel yang ingin kita tentukan adalah kelembutannya, daya serapnya, harga, ukuran, desain, dan integritas, dalam artian tidak mudah sobek. Nanti kita punya 3 jenis desain yang berbeda yang diwakili oleh XYZ. Nah, setiap XYZ ini punya 6 kriteria tadi: lembut, daya serap, harga, ukuran, desain, dan integritas. Dia punya, hanya berbeda-beda intensitasnya. Ada yang lembutannya tinggi, ada yang kelembutannya rendah, ada yang daya serapnya tinggi, ada yang daya serapnya sedang. Jadi bedanya cuma di situ. Nah, berarti kita bisa buat
struktur hierarkinya seperti ini. Jadi daya saing produk itu ditentukan oleh 6 kriteria. Nah, 6 kriteria ini punya intensitas yang berbeda, tinggi, sedang, rendah. Tinggi, sedang, rendah itu dimiliki oleh setiap merek tadi, XYZ. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau misalnya preferensi dari pelanggan itu butuhnya lembut, tinggi, daya serapnya rendah, maka dia akan merujuk ke produk yang mana. Nanti ada urutannya. Nah, ini yang dimaksud dengan variabel di atasnya itu akan pengaruhi variabel di bawahnya. Jadi kelembutan ini akan dipengaruhi oleh tingkat tinggi, sedang, rendahnya dari kelembutan itu sendiri. Dimana tingkat tinggi, sedang, rendah itu akan pengaruhi jenis produk yang akan dipilih XYZ tadi. Nah, biasanya untuk menilai preferensi tadi, maka ada skala penilaiannya 1, 3, 5, 7, 9. Dimana 1 itu sama pentingnya, 3 itu A sedikit lebih penting, 5 jelas lebih penting, 7 sangat jelas, 9 mutlak lebih penting. Untuk angka genap 2, 4, 6, 8 itu ketika kita ragu-ragu memilih antara dua nilai yang berdekatan. Kita ragu milih 1 atau 3, ya pilih 2 gitu. Nah, kalau kita menggunakan metode AHP, maka langkah pertama adalah satu, kita identifikasi masalahnya dulu. Kalau contoh yang tadi, masalahnya adalah mengukur preferensi konsumen terhadap jenis tisu yang kita keluarkan, kita produksi. Kemudian kita buat susunan hierarkinya. Nah, hierarki tadi ya seperti tadi, apa aja variabelnya, setiap variabel itu apa ukurannya, tinggi, sedang, rendahnya. Kemudian itu akan merujuk ke produk yang mana, itu contoh yang tadi. Kemudian membuat matriks perbandingan perpasangan. Nah, matriks ini ada kaitan dengan skala yang tadi, yang 1, 3, 5, 7, 9. Ketika A itu kita beri nilai 3, berarti jelas sedikit lebih penting dari B, maka B nilainya adalah sepertiga. Kemudian melakukan perbandingan berpasangan, baru kita ukur nilai faktor eigen untuk setiap matriksnya, dan terakhir adalah menghitung konsistensi rasionya. Nah, sebenarnya dengan software tertentu kita bisa membuat perhitungan ini dengan lebih akurat. Apa sih yang menjadi kelebihan dari AHP? Pertama adalah kesatuan. AHP ini bisa membuat masalah yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu model yang lebih fleksibel dan mudah dipahami. Luasnya seperti apa? Ketika kita ingin mengukur preferensi tisu tadi, ada 6 variabel. Kita ingin mengerucutkan menjadi produk mana yang menjadi pilihan mereka. Itu ada berapa kemungkinan. Jadi kita bisa bayangkan setiap variabel ada 3 kemungkinan, setiap kemungkinan ada 3 produk, ada berapa juta atau berapa banyak pilihan yang harus kita kerucutkan. Nah, dengan AHP ini nanti otomatis sudah terstrata, terbentuk tingkatannya. Dan ini juga memecahkan masalah kompleksitas. Jadi AHP ini pendekatannya dengan pemeringkatan tadi, dia bisa mampu memecahkan masalah yang kompleks. Kemudian saling ketergantungan. Elemen-elemen tadi bisa saling bebas dan tidak melakukan hubungan linear. Contohnya adalah tadi tingkat kelembutan dan daya serap itu kan gak ada hubungannya, tapi bisa diukur untuk menjadikan dia preferensi dari konsumen. Kemudian struktur hierarki. Jadi AHP ini akan membentuk pemeringkatan dari setiap elemen-elemen yang kita tempatkan di dalamnya. AHP itu juga menyediakan skala pengukuran untuk mendapatkan prioritas melalui pemeringkatan tadi. Kemudian pemeringkatan itu bisa menjadi perkiraan tentang
bagaimana alternatif-alternatif itu diinginkannya seberapa nilainya. Setelah itu kita bisa memilih mana yang menjadi alternatif terbaik kita berdasarkan tujuan kita. Sebagai contoh, ternyata setelah di-AHP-kan, ternyata daya serap tisu itu menempati peringkat pertama preferensi yang paling dipilih oleh masyarakat. Berarti nanti kita akan membuat produk itu fokusnya di daya serap tadi. Kemudian AHP itu tidak mengharuskan ada konsensus seperti perbedaan Delphi. Delphi harus ada konsensus, tapi kalau AHP tidak. Perbedaan antara orang A dan orang B terkait daya serap silahkan sesuai dengan preferensi masing-masing. Nanti AHP akan menilai dan memberi peringkatannya. Dan yang terakhir, ada pengulangan proses. Jadi AHP ini akan mengembangkan penilaian terkait perbedaan tadi dan membuat peringkatan itu sesuai dengan pengulangan proses. Pengulangannya seperti apa? Yang menjawab itu tidak hanya satu orang. Jadi ada jawaban-jawaban yang akan dia nilai sehingga akan keluar angka berdasarkan jawaban-jawaban tadi. Namun demikian, AHP itu ada kelemahan. Yang pertama adalah ketergantungan AHP pada inputnya. Artinya adalah dalam menjawab itu harus punya pemahaman yang cukup sehingga penilaian subjektif kita tidak keliru. Kemudian metode AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik dan yang mengurutkan berdasarkan jawaban-jawaban yang ada, sehingga tidak ada batas kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk. Tidak ada angka kepercayaan, errornya ya, margin errornya, sehingga model yang keluar itu belum tentu akurat. Beda dengan konsistensi rasio. Konsistensi rasio itu adalah seberapa konsisten jawaban itu akan dipilih oleh responden kita. Kalau batas kepercayaan itu adalah seberapa besar data atau model ini bisa dipercaya untuk menghasilkan hasil yang akurat. Ya, kurang lebihnya seperti itu tentang AHP. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.